Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 2213040059. Di sini saya akan membacakan sedikit materi tentang mengaplikasikan dan membangun profesionalisme dalam bisnis syariah. Baik, sebelum masuk ke materi tersebut, kita perlu tahu dulu apa itu profesionalisme dalam bisnis syariah. Profesionalisme adalah sikap, tindakan, dan kinerja yang mencerminkan keahlian, integritas, dan tanggung jawab. Sedangkan bisnis syariah adalah bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, meliputi kejujuran, keadilan, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maisir. Kombinasi ini penting untuk membangun reputasi dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, prinsip utama profesionalisme dalam bisnis syariah. Yang pertama ada amanah atau kepercayaan, yaitu memenuhi janji dan komitmen kepada pelanggan dan mitra bisnis. Yang kedua, adil dan transparan, dengan tidak melakukan manipulasi atau praktik curang. Yang ketiga, keunggulan kinerja, yaitu memberikan hasil kinerja terbaik dalam segala aspek bisnis. Dan yang keempat, etika dan akhlak islami, yaitu menjunjung tinggi moralitas dalam hubungan kerja. Serta yang kelima, kepatuhan pada hukum syariah, yaitu dengan menghindari segala hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, syarat profesionalisme dalam bisnis syariah. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadi seseorang yang profesional adalah: yang pertama, dasar ilmu yang dimiliki kuat dalam bidangnya. Yang kedua, penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praktis. Dan yang ketiga, pengembangan profesional berkesinambungan. Profesionalisme dalam Islam dicirikan oleh 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kafa'ah. Kafa'ah yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. Dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Seseorang dikatakan profesional jika ia selalu bersemangat dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Pebisnis muslim yang bersungguh-sungguh menerapkan profesionalisme kafa'ah akan menjadikan setiap aktivitas dalam bekerja merupakan bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu himmatul amal. Himmatul amal yaitu memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi. Himmatul amal diraih dengan jalan menjadikan motivasi ibadah sebagai pendorong utama dalam bekerja di samping motivasi ingin mendapat penghargaan atau reward dan menghindari hukuman atau punishment. Motivasi ini penting bagi setiap diri pebisnis agar mampu membentuk mental entrepreneurship dalam pengelolaannya. Dorongan motivasi yang berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pebisnis selalu optimis dalam usahanya dan membentuk pribadi yang bersyukur atas setiap rezeki yang diberikan. Dan yang ketiga yaitu amanah. Amanah yaitu bertanggung jawab dan terpercaya dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya. Realita yang terlihat saat ini adalah banyak orang yang mempunyai etos kerja yang tinggi tapi tidak mempunyai amanah sehingga mempergunakan keahliannya dalam hal kejahatan. Oleh karena itu, sifat amanah sangat penting dimiliki oleh pebisnis muslim. Jika sikap ini sudah dimiliki oleh pebisnis, maka ia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu konsep profesionalisme dalam bisnis syariah. Dalam mengembangkan konsep profesionalisme, dari level individu yang digunakan untuk profesionalisme eksternal mencakup 5 dimensi, yaitu yang pertama, pengabdian pada profesi atau dedikasi, yang tercermin dalam pelayanan profesional melalui pemanfaatan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Sikap ini merupakan ungkapan penyerahan total pada pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan dalam hidup dan bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri total adalah komitmen pribadi, dan sebagai perlindungan utama yang diharapkan adalah kepuasan spiritual dan kemudian kepuasan material. Yang kedua, kewajiban sosial, yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi dan keuntungan yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena pekerjaan itu. Yang ketiga ada independence atau tuntutan otonomi, yaitu pandangan bahwa seseorang profesional harus dapat mengambil keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Yang keempat, keyakinan terhadap peraturan profesi, yaitu keyakinan bahwa yang dinilai untuk menilai kerja profesional adalah sesama profesional dan bukan dari orang luar yang tidak memiliki kompetensi di bidang ilmu dan pekerjaannya.
Dan yang kelima, hubungan dengan sesama profesi atau Professional Affiliate Community. Artinya, menggunakan asosiasi profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan informal per grup sebagai media utama ide kerja. Melalui perkumpulan profesi ini, kaum profesional membangun kesadaran akan profesinya. Baik, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.